Dasar. Ya, alhamdulillah. Alamak, kenapa nge-lag nih? Nge-lag tuh apa, Tomar? Nge-lag nih. Nge-lag tuh gini, nge-lag. Nih, nge-lag. Ini toh, nge-lag ini toh. Like. Oh, itu lag. Tanganku hilang tadi. Pak Tony ngejok. Ngejok. Ini kalau habis terus jok, dijok. Oke. Kelihatan belum? Belum. Udah kelihatan. Ya. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah kelihatan. Oke. Loading. Sudah. Atau ini awali dengan video dulu ya. Untuk ilustrasi materi ini nanti yang akan kita pelajari sekitaran tentang makhluk hidup di sekitar dan juga manusia. Oke, itu videonya. Singkat aja. Bisa akhirnya Pak, kelas lagi ya. Ya, oke. Disirin. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Untuk hari ini anak-anak 5 PL1 dan 5 PL2 akan belajar bersama dalam sesi Vicon ini. Kalau kemarin kalian sudah ke sekolah belajar di sekolah PTMT, sekarang kita akan Vicon ya. Untuk hari ini yang masuk ke sekolah adalah yang kelas PL3 dan PL4. Baik, kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. PL1, siapa yang memimpin doa? Dipersilakan PL1. Ya, PL1. Raise hand-nya yang mau angkat tangan, yang mau memimpin doa. Nggak ada. Wah, nggak ada. PL1 nggak ada. PL2 yang memimpin doa. Yo, Pak Dua, ada yang berani, mosok. Ya, ada yang berani. Malu sama Pak Tony. Tidak ada juga. Tunjuk saja. Oke lah. Atau yang Ya. memimpin doa deh. Oke, kita awali pagi hari ini dengan berdoa. Siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus berdoa, bertemu dengan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang makasih, pujian syukur atas berkat-Mu pada hari ini. Kau berikan kami berkat kesehatan dan cuaca yang baik. kondisi hujan, teman-teman kami yang bersekolah di
Pangudi Luhur, ada yang masuk, ada yang Vicon di rumah. Dengan dua kondisi tersebut, kami mohon selalu penyertaan-Mu agar semua yang kami upayakan pada hari ini dan kedepannya dapat berjalan dengan lancar, dan kami dapat memperoleh apa yang kami pelajari dengan baik sehingga bermanfaat bagi hidup kami. Berkatilah pula orang tua kami yang hari ini akan memulai aktivitasnya untuk bekerja. Berkatilah mereka agar mereka pula dapat Engkau berkati, lindungi, dan dampingi dalam setiap karya mereka dan dapat menghasilkan rezeki untuk kami, untuk keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami. Berkatilah pula ya Tuhan, Bapak Ibu Guru yang setia mendampingi kami dalam belajar. Berkatilah mereka agar mereka selalu diberikan semangat dan dapat selalu memberikan yang terbaik untuk kami, untuk usaha kami belajar di sekolah ini di SD Pangudi Luhur. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, hingga istirahat kami nanti, malam nanti, semua yang kami lakukan dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kita doakan melalui perantaraan Yesus Kristus semua harapan-harapan kita secara bersama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepadalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Selamat pagi untuk anak-anak yang baru bergabung. Pagi ini sudah ada sekitar 36, hampir sama seperti kemarin PL 3 dan 4. Ternyata cuacanya hujan atau tidak hujan sama saja. Yang ikut PTMT juga sedikit, yang ikut Vicon juga sedikit. Kemarin yang PL 34 juga sekitar 30-an. Harapannya Pak Tony untuk pagi ini anak-anak PL 1 dan 2 semangat semuanya ikut dan bisa seperti biasa. Jadi ada sekitar 80-90% bisa ikut Vicon. Untuk pagi ini ada 2 sesi, yaitu sesi pelajaran IPA dan PKN. Nanti Pak Tony akan mulai dulu untuk pelajaran IPA-nya jam 8 ini sampai nanti pukul 9 kurang lebih. Kemudian nanti dilanjut oleh Pak Yono untuk pelajaran PKN, dan mungkin juga ada tambahan sedikit tentang IPS ya. Itu untuk sesi hari ini. Mungkin ada yang mau tanya dulu sebelum Pak Tony mulai? Tidak ada. Oke. Berarti Pak Tony mulai dengan IPA dulu ya. Semua udah siap belum anak-anak? Kalau siap, jempolnya, raise hand-nya dong. Wah, terus, yuk. Siap, Pak. Ya, Evelyn. Oh iya, oke, nah gitu. Cakep. Ya, oke, sudah. Kita mulai dengan pelajaran IPA-nya, anak-anak fokus. Untuk IPA minggu ini kita akan belajar materi baru, yaitu bab 5 berkaitan dengan makhluk hidup juga. Pasti seputar dengan makhluk hidup. Kemarin sudah 4 bab berkaitan dengan tubuh kita. Ada pernafasan, ada alat gerak, peredaran darah, kemudian pencernaan. Nah, sekarang kita akan fokus dengan lingkungan sekitar. Masih berhubungan dengan manusia juga, hewan dan tumbuhan. Anak-anak mungkin sudah buka filenya yang ada di Teams. Mungkin, tapi yang sudah pasti tahu apa yang dipelajari hari ini, minggu ini. Atau mungkin sudah nonton juga videonya, YouTube-nya yang sudah di-share di file Teams juga ada. Jadi kita tinggal diskusi pagi ini. Kalau nanti ada yang mau bertanya, silakan bertanya setelah Pak Tony memberi waktu untuk bertanya. Tapi kalau Pak Tony sedang menjelaskan, anak-anak mendengarkan. Jadi kita ada waktunya untuk mendengarkan dan bertanya ataupun diskusi ya. Oke, fokus ya. Pagi ini Pak Tony share screen dulu. Share screen. Oh sudah ya, udah Pak Tony share screen ya. Sorry. Sudah kelihatan PowerPoint-nya Pak Tony? Sudah berapa? Ya, oke. Kita akan belajar tentang ekosistem. Ada eko, ada sistem. Jadi satu menjadi ekosistem. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Mungkin anak-anak ada yang tahu, silakan menjawab. Yuk,
Apa itu ekosistem? Bebas. Yang mau menjawab siapa, namanya siapa, jawabannya apa. Yuk. Pak. Halo. Nggak kelihatan, Pak. Apa aja ya? Ini gambar ya? Enggak, Pak. Ada tempat saya kelihatan. Ada. Sistem. Ada yang nggak kelihatan mungkin sinyalnya. Yang kelihatan coba, yang tidak kelihatan mungkin bisa melihat filenya yang kalau Pak Tony kemarin sudah share di tim, bisa diunduh itu, ada PowerPoint-nya, ada rangkumannya ya. Sambil mendengarkan, nanti kalau ada yang nggak jelas juga, kalau sinyalnya misalnya terputus, nanti Pak Tony akan share juga rekamannya kalau nanti mau diulangi lagi ya. Yuk, untuk ekosistem, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah makhluk hidup yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan. Siapa itu? Aurin, Oh, Aurin. Oke, terima kasih Aurin. Makhluk hidup yang saling berinteraksi dengan makhluk hidup yang lainnya. Ya, ekosistem. Ekosistem lebih cenderung ke hubungan ya. Jadi bukan makhluk hidup. Jadi ekosistem itu bukan makhluk hidup. Ekosistem adalah suatu hubungan ya, suatu hubungan. Contoh misalkan di gambar ada gambar ikan. Ada yang tahu nih ikan apa ini? Ikan Nemo. Ikan Nemo. Nah, ikan Nemo. Terus di sekitarnya ikan Nemo ini ada apa ini? Batu karang. Terumbu karang. Ya, terumbu karang. Terumbu karang tuh makhluk hidup loh ya, bukan batu ya. Jadi jangan sampai salah ketika kamu pergi ke laut gitu ya. Pergi ke laut, mancing atau berenang, diving misalnya. Menyelam terus muncul kelihatan ada batu yang seperti bergerak-gerak gitu ya. Itu bukan batu, tapi itu adalah terumbu karang. Terumbu karang itu berarti makhluk hidup. Makhluk hidup yang hidup di laut atau di perairan. Jadi kalau ada orang yang mengambil terumbu karang, itu berarti dia merusak ekosistem. Nah, ekosistem itu apa? Ekosistem itu hubungan. Jadi ikan Nemo punya hubungan sama terumbu karang. Terumbu karang dan Nemo itu punya hubungan juga dengan tempat hidupnya. Tempat hidupnya yaitu di mana? Di laut. Betul. Di lingkungan, Pak. Di mana? Di lingkungan, Pak. Iya, lingkungannya apa ini? Kalau ikan Nemo sama terumbu karang di mana? Lingkungannya namanya apa? Lingkungannya di laut, Pak. Ya, betul, di laut. Jadi, ikan Nemo, terumbu karang, sama laut, air, itu punya hubungan. Hubungan apa? Hubungan timbal balik. Ikan Nemo perlu tempat tinggal, maka dia hidupnya di air. Ya. Kemudian terumbu karang juga perlu tempat tinggal, maka tempat tinggalnya dia bisa hidup di laut. Itu yang dimaksud dengan ekosistem, yaitu hubungan timbal balik makhluk hidup yang satu dengan lingkungannya. Jadi makhluk hidup dengan lingkungannya, hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik Aurin dengan kolam. Apa? Misalkan Aurin punya kolam atau enggak? Punya ikan atau akuarium lah, Aurin. Punya. Hubungan timbal balikmu sama akuarium apa? Benar, bisa nggak? Aurin punya akuarium. Akuariumnya ada ikannya. Ikannya diberi makan. Berarti Aurin mempunyai hubungan dengan ikan tersebut. Artinya terjadi sebuah hubungan timbal balik, namanya ekosistem. Di akuariumnya Aurin, di situ hidup, ada ikan, ada airnya, ada tempatnya, itu namanya akuarium. Itu yang disebut dengan ekosistem. Biar lebih jelas kita lanjut ya. Jadi kalau ekosistem itu bukan hanya di air, bisa terjadi juga di tempat lain. Ada di hutan, ada di danau, ada di rawa-rawa, gunung, bahkan juga ada di mana namanya? Rumah tempat tinggal kita lah, itu juga
bisa kita sebut sebagai ekosistem. Nah, di gambar ada 3 tempat, misalkan ada di akuarium, tadi Pak Tony udah bilang, akuarium. Kemudian ada di sekitar rawa-rawa atau danau, ini ada elang dengan ikan. Kemudian ada yang ketiga, itu gambar ada singa. Terus ada yang sedang digigit-gigit, ini mungkin apa namanya, mangsanya. Terus ada yang tahu ini, yang bergerombol ini, hewan apa ini namanya? Hyena. Hyena. Ini hyena ya. Seperti macan tapi bukan macan, dia hyena namanya. 3 tempat ini beberapa contoh untuk hubungan timbal balik yang terjadi di sekitar kita, atau kita sebut dengan ekosistem ya. Ekosistem. Mungkin ada yang bisa menyebutkan tempat lain yang merupakan atau pernah melihat sebuah tempat yang terjadi hubungan timbal balik makhluk hidup sama tempat tinggalnya. Ada yang punya cerita? Boleh cerita. Pak Tony beri waktu. Ada nggak? Ya, lanjut dulu ya berarti ya. Oke. Nah, ekosistem itu terdiri dari apa aja? Tadi Pak Tony bilang ada contohnya, misalkan kalau di layar ini ada makhluk hidup dan juga tempat tinggalnya. Makhluk hidup dan juga tempat tinggalnya. Namun di sekitar tempat tinggal dan makhluk hidupnya juga ada benda-benda lain yang tidak hidup. Contohnya batu, kemudian meja, kursi, rumah, tanah, udara, dan sebagainya, itu kan nggak hidupnya. Nah, di ekosistem itu terdiri atas komponen makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Atau kita bisa sebut dengan istilah abiotik dan biotik. Nah, yang abiotik itu apa? Yaitu komponen yang tidak hidup. Contohnya air, udara, pasir, tanah, dan sebagainya. Yang hidup, ya jelas ini ada terumbu karang, ada ikan, ada hewan lain, manusia juga termasuk biotik. Ini komponen yang terdapat pada sebuah ekosistem. Itu ya. Jelas belum nih? Sampai sini? Jelas, Pak. Jelas. Oke, lanjut lagi. Komponen biotik atau komponen makhluk hidup. Bio itu artinya makhluk hidup, ya. Bio itu artinya hidup. Komponen biotik kembali dibedakan menjadi beberapa macam lagi. Ada yang disebut dengan individu, ada yang disebut dengan populasi, ada yang disebut komunitas. Dari gambar ini ada yang mau menjelaskan bedanya apa? Individu itu apa? Populasi itu apa? Komunitas itu apa? Dari gambar ini. Ayo, boleh, bebas. Nggak usah takut salah. Nanti kita belajar bersama. Ayo. Siapa yang bisa membantu menjelaskan? Temannya biar tahu juga bagi yang belum tahu. Evelyn, Pak. Evelyn, yuk. Oke, Pak. Yuk. Individu adalah makhluk hidup. Popularity adalah populer individu sejenis dalam suatu ekosistem. Kalau komunitas adalah kumpulan popularitas makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem yang sama dan saling bergantung. Gitu, Pak. Oke, good. Evelyn menjawab sudah bagus ya. Jadi individu itu apa, populasi itu apa, komunitas itu apa. Sudah tahu, berarti sudah belajar. Nah, biar jelas lagi, Pak Tony ulangi jawabannya Evelyn. Individu itu dari gambar tampaknya ikan ya, ikan. Ada ikan. Ini 1 ekor ikan. 1 ekor ikan ini disebut dengan istilah individu. Pak Tony itu individu. Evelyn itu individu. JJ itu individu. Aurin itu individu. Mahesa itu individu, dan seterusnya. Itu 1. Setiap 1 orang itu disebut dengan individu. Nah, ketika individu bertemu dengan individu yang lainnya dan satu jenis, misalkan Pak Tony ketemu Damar, Pak Tony ketemu Evelyn di suatu tempat, ya. Ada bertiga, ada Pak Tony, ada Evelyn, ada Damar, berarti ada 3 orang. Itu disebut dengan populasi. Dalam gambar tampak ada 4 ekor ikan yang satu jenis ya. Yang satu jenis. Jadi 4 ekor ikannya sama. Contoh kalau misalkan ini kita sebut sebagai ikan, anggap aja ini ikan lohan. Ikan lohan, 4 ekor ikan lohan.
4 ekor ikan cupang, 4 ekor ikan hiu. Nah, itu populasi. Jadi berkumpul. Individunya berkumpul menjadi suatu kesatuan yang disebut dengan populasi. Kemudian Pak Tony, Evelyn, dan Damar itu suatu populasi. Suatu ketika jalan-jalannya. Pak Tony bertiga ketemu sama sekawanan kerbau misalnya. Jadi kelompoknya Pak Tony ada Damar sama Evelyn ketemu sama kerbau. Kelompoknya kerbau. Kerbaunya ada 10. Nah, berarti terjadi sebuah kelompok baru yang namanya komunitas atau kumpulan dari 2 atau lebih populasi. Dalam gambar tampak ada 4 ekor ikan, misalkan ikan lohan, yang satu lagi nih kelompok ada 3 ekor ikan gergaji. Ini kan ikan gergaji ya. Kenapa disebut ikan gergaji? Karena dia punya mulut atau paruh yang seperti gergaji. Jadi komunitas itu adalah kumpulan dari populasi. Populasi itu adalah kumpulan dari individu. Sampai sini ada yang bingung atau belum jelas? Boleh tanya. Jelas belum? Jelas ya. Kita lanjut ya. Halo, gimana? Mau tanya? Bu? Iya, Pak. Kenapa? Kenapa? Ini nge-lag ya. Udah, nge-lag. Di sini aja. Jadi 1,4 di sini di aula. Ya, Pak. Masa aja nggak ada wifi-nya. Ada lagi ya. Ya, kita lanjut ya. Berarti sudah lumayan. Kita lanjut lagi. Berikutnya, berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem juga terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Alami berarti apa? Buatan berarti apa? Silakan, ada yang mau jawab boleh. Yuk. Alami itu terbentuk sendiri. Oke, terus yang buatan? Kalau buatan itu dibuat oleh tangan manusia. Ekosistem alami terbentuk sendiri atau anugerah, kita bisa katakan sebagai anugerah dari Tuhan, gitu ya Indra ya. Kemudian ekosistem buatan, ekosistem yang dibuat oleh manusia. Ya. Ekosistem alami terjadi ya secara alami, jadi kita dianugerahi oleh Tuhan bumi ini dan beserta isinya ada hutan, ada laut, ada rawa, ada danau, itu yang alami. Namun ada juga yang ternyata bisa dibuat oleh manusia sebagai ekosistem buatan. Contohnya akuarium. Hutan pun bahkan ada yang buatan. Danau pun ada yang buatan. Bendungan, kemudian waduk itu kan buatan. Jadi di mana ada tempat yang terjadi hubungan atau interaksi tempat tersebut dengan makhluk hidup lain, maka itu disebut dengan ekosistem. Tinggal kita bedakan itu alami atau buatan. Contoh, kalau hutan di gunung itu alami atau buatan? Alami. Alami dan buatan. Gunung loh, Alami. alami. Kalau kebun binatang, Buatan. 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 Betul. Bisa bedakan ya antara alami dan buatan. Hutan ada yang alami, ada yang buatan. Nanti kalian bisa cari informasi bagaimana membedakan antara alami dan buatan. Biasanya kalau alami itu lebih luas ya. Kalau buatan biasanya lebih kecil ya. Kalau kamu jalan-jalan ke Jalan Kaliurang, di sana ada kampus terkenal Universitas Gadjah Mada. Di situ ada hutan buatan ya, kecil. Jadi kalau sore atau pagi itu banyak burung-burung berterbangan. Jadi kadang-kadang jalanan pun jadi agak kotor karena mereka buang air besar di manapun. Jadi kelihatan agak kotor. Namun itu adalah ekosistem buatan yang berupa hutan. Jadi kalau kamu jalan ke Kaliurang, ke Jalan Kaliurang, itu sekitar
dekat Mirota kampus itu ada kampus Gajah Mada, di situ ada hutan buatan. Kita lanjut lagi. Interaksi makhluk hidup. Interaksi makhluk hidup atau hubungan makhluk hidup banyak macamnya, ya. Dalam suatu ekosistem itu banyak terjadi interaksi makhluk hidup. Ada yang disebut dengan interaksi simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Ada yang tahu? Silakan dijawab. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua makhluk hidup. Ya, pinter. Hubungan yang saling menguntungkan antar dua makhluk hidup, antar makhluk hidup. Tolong jelasin coba temannya biar nggak bingung. Kalau gambar ini saling menguntungkannya di mana? Ini ada dua makhluk hidup, satu bunga, satu lebah. Penjelasannya gimana? Bunga diserbuki lebah, Oke. sedangkan lebah mendapat nektar. Ya, oke. Bunga mendapat bantuan untuk proses penyerbukan dari lebah. Kemudian lebah akan mendapatkan nektar. Nektar itu apa sih? Madu. Madu, ya. Cairan manis yang dihasilkan oleh bunga itu adalah madu atau nektar. Nah, jadi kalau kamu mengkonsumsi madu itu bukan hasil dari tubuhnya lebah ya, tapi dari dia mengambil nektar atau cairan madunya yang dikumpulkan di sarangnya, sehingga banyak yang dihasilkan dari sarangnya tawon itu atau lebah itu. Ada madu tanaman rambutan atau madu dari bunga kelengkeng, madu dari bunga A, B, dan seterusnya. Jadi macam-macam madu, tergantung sumbernya dari mana. Kalau dari kebun rambutan, itu berarti biasanya diberi nama produknya madu rambutan. Nah, Pak Yono tuh nanti bisa menjelaskan. Pak Yono tuh punya punya sarang lebah atau lanceng. Jadi dipelihara oleh Pak Yono untuk menghasilkan madu. Nanti Pak Yono mungkin bisa cerita. Nah, simbiosis mutualisme berarti simbiosis yang saling menguntungkan, di mana dia tidak ada yang dirugikan. Lebah untung, bunga pun untung. Ini yang disebut dengan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua makhluk hidup. Ada hubungan atau simbiosis seperti ini, yaitu saling menguntungkan. Namun ada yang sebaliknya, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Contoh, ini adalah hubungan parasitisme. Digambar, coba siapa yang bisa menjelaskan gambar nih? Kenapa disebut simbiosis parasitisme? Jadi nyamuk memakan darah, manusia mendapatkan penyakit. Nah, betul. Kalau nyamuknya dapat darah, berarti dia bisa makan. Tapi manusia yang digigit akan mendapatkan penyakit. Kalau penyakit itu berarti rugi ya, manusianya rugi, tapi nyamuknya untung. Nah, Demam, bisa menyebabkan demam berdarah. Pak. Ya, Demam itu. demam berdarah atau malaria. Ciri orang yang menderita demam berdarah itu adalah trombositnya menurun. Kemarin Pak Tono sudah cerita tentang peredaran darah. Ada istilah trombosit. Ya. Apa itu trombosit? Ada yang masih ingat trombosit? Trombosit. Kemarin, tema 4, peredaran darah. Apa itu trombosit? Ayo, trombosit. Sel darah merah. Keping darah. Keping darah. Nah, trombosit itu adalah keping darah. Bagian dari darah itu kan ada 4. Ada leukosit, eritrosit, plasma darah, dan trombosit atau keping darah. Trombosit ini berfungsi atau berperan sebagai apa? Trombosit bisa untuk pembekuan darah. Ya, pembekuan darah. Jadi kalau kita terluka, tersayat, itu nanti ada yang bekerja, yaitu trombosit
buat tubuh kita atau luka sayatannya itu membeku, jadi darahnya nggak terus mengalir. Nah, kalau orang yang terkena demam berdarah, berarti dia akan mengalami kesukaran dalam pembekuan darah. Kan yang namanya kerusakan atau luka itu bisa terjadi di dalam tubuh kita, organ-organ tubuh kita, ataupun di luar tubuh kita yang kelihatan, tangan, kulit dan sebagainya, kaki dan sebagainya kan kelihatan ya. Tapi kalau organ dalam tubuh kita yang rusak atau terluka dan trombositnya turun, maka akan mengakibatkan kerusakan pada organ-organ tersebut karena tidak terjadi pembekuan darah. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Kalian tahu? Tubuh akan sakit dan bisa menyebabkan, bahkan kalau organ dalamnya itu rusak dan tidak bisa sembuh, maka bisa menyebabkan kematian. Orang yang mengalami demam berdarah atau malaria, dia akan mempunyai gejala muntah darah, ya, muntah darah. Kemudian lama-kelamaan nanti bisa menyebabkan kekurangan darah dan akibatnya nanti bisa fatal. Ya. Itu tentang trombosit dan yang terjadi apabila terjadi demam berdarah. Nah, simbiosis ini terjadi karena satu makhluk hidup itu untung, satu makhluk hidupnya tidak untung alias rugi. Ini disebutkan parasitisme. Atau ada lagi kalau tumbuhan ada tanaman namanya tanaman tali putri. Seperti mie itu ya, tanaman tali putri. Itu kalau hinggap atau hidup di tanaman atau di inangnya, kita sebut tanaman itu tanaman yang dihinggapi oleh parasit, itu namanya tumbuhan inang ya. Atau sebagai tempat ya, inang itu tempat untuk hidup, tempat makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan lainnya. Itu bisa mengakibatkan tanaman yang lain akan mati karena diambil sari-sari makanannya oleh tumbuhan lain yang menjadi parasit. Itu misalkan tali putri dengan tanaman lain. Itu parasitisme. Kemudian komensalisme. Komensalisme yaitu apa? Ada yang bisa cerita melalui gambar ini? Ada yang bisa cerita nggak? Simbiosis komensalisme apa itu? Timbal balik yang menguntungkan salah satu makhluk hidup, namun tidak merugikan ataupun menguntungkan makhluk hidup lainnya. Oke, terima kasih. Betul. Simbiosis ini terjadi antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain, di mana yang satu itu untung, namun makhluk hidup yang lain itu tidak untung juga tidak rugi, alias fine-fine aja, biasa aja, baik-baik saja. Contohnya pada gambar, di sini ada dua tanaman. Ini tampak seperti satu tanaman ya. Sebenarnya ini adalah dua tanaman. Satu, ini adalah batang pohon, tanaman lain. Yang satu lagi ini adalah tanaman kedua, yaitu tanaman kita sebut sebagai tanaman tanduk rusa atau simbar menjangan. Tanaman ini hinggap atau tinggal atau menempati tanaman lain. Jadi numpang, istilahnya numpang. Mereka menumpang karena butuh tempat tinggal. Seperti kita tinggal di rumah. Nah, tanaman ini seperti tanduk rusa ini dia butuh tempat tinggal, butuh tempat untuk hinggap, untuk tempat tinggalnya, maka dia menempel di tanaman lain. Contohnya di batang pohon. Tapi dia hanya numpang, jadi dia tidak mengambil sari-sari makanan dari tumbuhan lainnya. Maka tumbuhan lain yang ditumpangi atau sebagai inangnya itu dia tidak rugi juga tidak untung, ya. Ada yang bilang, Pak, kan rugi, itu kan batang pohonnya itu jadi berat, dia merasa keberatan nggak Pak? Ya kalau dihitung beratnya atau jadi sumpeknya atau jadi penuhnya pohon itu ya mungkin rugi, tapi pada prinsipnya adalah dia tidak merasa dirugikan karena dia tidak diambil oleh sari makanannya, tidak diambil yang dapat merusak tubuh pohon tersebut, jadi aman ya. Itu komensalisme. Namun ada lagi dalam ekosistem ada simbiosis namanya amensalisme. Ini kebalikannya dari komensalisme. Kalau yang komensalisme ini satu untung,
yang lain tidak dirugikan atau diuntungkan. Tapi yang amensalisme itu yang satu untung, yang satu rugi, tapi yang lain tidak untung, tidak rugi. Jadi ini kebalikannya ya. Kalau yang ini satu untung, yang satu tidak rugi, tidak untung, alias baik-baik saja. Tapi yang amensalisme itu dia rugi dan yang satu tidak rugi, tidak untung. Nanti ada contohnya di rangkuman, bisa dilihat ya. Oke. Ada hubungan lainnya yang disebut dengan predasi, yaitu hubungan antara makhluk hidup di mana yang satu makhluk hidup memangsa dan yang lainnya disebut dengan mangsa. Jadi ada mangsa dan pemangsa. Makhluk hidup yang memangsa ini kita sebut sebagai apa? Ada yang tahu? Ini ada hiu yang Predator, Pak. betul, predator. Dalam hal ini yang menjadi predator kalau gambar yang ini yang mana? Yang Hiu. Ini sebenarnya kasihan ya, kalau kita lihat kasihan ya, ikan apa? Ini apa namanya? Yang ini apa? Aligator. anjing laut. Ini kok aligator? Ini anjing laut. Nah, anjing laut. Anjing laut ternyata dia sedang dimangsa oleh hiu. Kita lihat dia sudah ada di sekitar giginya untuk tangannya, berarti dia akan dimangsa. Kenapa harus ada mangsa dan dimangsa? Karena ada hubungan timbal balik di mana manusia, hiu membutuhkan makan, ya, membutuhkan makan. Jadi dia memangsa hewan-hewan yang menjadi makanannya, salah satunya anjing laut. Kalau yang kedua ini adalah burung elang dengan ikan, ya. Yang menjadi predator adalah burung elang, ya. Ikan adalah menjadi mangsanya. Ini disebut dengan hubungan antar makhluk hidup yang disebut dengan predasi. Ada predator dan ada mangsanya. Oke. Kemudian ada kompetisi seperti gambar yang di awal tadi. Ada kawanan hyena yang sedang mengambil makanan juga, menggigiti makanannya juga dengan apa ini? Singa. Singa ini juga makan makanan yang sama. Terjadi kompetisi. Apa yang dimaksudkan kompetisi? Ada yang tahu? Persaingan Persaingan. dua atau Ha-ha. hidup Ya, persaingan. memiliki Ha-ha. Ya, betul. Persaingan antar makhluk hidup yang memiliki mungkin makanan yang sama, ya. Mempunyai tujuan yang sama. Hyena membutuhkan makan daging. Singa pun butuh makan daging. Ketika mereka melihat ada daging di depannya, maka mereka akan bagaimana caranya supaya mendapatkan jumlah makanan yang lebih banyak. Kalau di hutan, hyena ini tidak takut dengan singa apabila mereka bergerombol. Singa pun tidak takut dengan hyena walaupun mereka bergerombol. Tapi kalau jumlahnya mungkin terlalu banyak sehingga hyena ini merasa lebih berkuasa, maka mungkin singa pun akan mundur atau malah ketika mereka berebutan mungkin singanya akan dikeroyok, ya. Namun karena singa ini kita kenal sebagai raja hutan, dia pun kalaupun rebutan masih tetap ada rasa beraninya. Namun yang akibatnya apa? Porsinya menjadi lebih sedikit. Nah, maka terjadi hubungan kompetisi, persaingan dua atau lebih makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama atau tujuan yang sama. Dalam hal ini misalkan makanan, ya. Oke. Rantai makanan. Rantai makanan ini adalah sebuah siklus di mana terjadi hubungan atau interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam satu hubungan. Contoh dalam gambar, kita lihat. Ada yang bisa jelasin gambar ini? Silakan. interaksi Siapa? makan antar Nata. makhluk hidup dalam satu hubungan. Oke. Bisa jelasin gambarnya ini enggak? Nih, ada gambar ini ya. Coba dijelasin apa yang dimaksudkan rantai makanan dengan gambar ini. Yuk, boleh bebas. Ini kita Ya, sebut. Yuk, ayo apa?
Ini gambar apa yang ini? Yang kiri? Lalang. Yang kiri ini. Yang perlu diputar-putar ini. Belalang Tumbuhan. belalang dimakan oleh ular, ular dimakan elang. Oke. Oke. Elang mati dan jadi bubuk. Oke, coba satu saja yang berbicara, sebut namanya dan jawabannya. Yuk, siapa? Renendra, Renendra, boleh. Yuk, silakan Renendra. dari rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kadal, kadal dimakan oleh ular, ular dimakan sama elang. Oke. Terus itu ada lagi sini? Tahu nggak ini apa nih? Mikroskopis, Mikroskopis. Apa itu? Hewan mikroskopis misalnya apa? plankton, Plankton, boleh lah. Oke, betul. Jadi tumbuhan akan dimakan oleh hewan lain. Yang dalam hal ini kalau rumput dimakan oleh belalang. Belalang ternyata akan dimakan oleh kadal. Kadal pun ternyata akan dimakan oleh ular. Ular pun ternyata akan dimakan oleh elang. Ketika elang game over alias mati, nanti dia akan dimakan oleh hewan mikroskopis. Dalam hal ini misalkan belatung, cacing, dan lain sebagainya. Jadi hewan-hewan kecil. Sebenarnya elang, ular, kadal, belalang ini kalaupun dia mati tidak dimakan oleh makhluk hidup lain atau dimangsa oleh makhluk hidup lain, dia akan membusuk ya. Membusuk, kenapa bisa membusuk? Karena ada proses penguraian oleh makhluk hidup lain yang disebut dengan makhluk mikroskopis seperti bakteri, cacing, belatung dan sebagainya ya. Jadi makhluk-makhluk ini akan berakhir dengan bakteri pengurai atau kita sebut sebagai detritivore. Detritivore ya. Ini adalah proses makan dan dimakan ya. Tumbuhan dimakan oleh belalang. Belalang ini kita sebut sebagai konsumen. Kadal ini juga konsumen. Ular ini konsumen. Elang ini konsumen. Sedangkan pengurai itu bukan konsumen tapi dia disebut pengurai ya, atau detritivore. Tumbuhan ini kita sebut sebagai produsen karena menghasilkan makanan atau sumber energi bagi makhluk hidup seperti hewan. Ya, ini. Ya, ini ada bedanya ya. Dalam rantai makanan ada produsen, ada yang berperan sebagai konsumen. Kalau kadal dan belalang ini walaupun sama-sama disebut konsumen tapi dia punya levelnya sendiri. Belalang kita sebut sebagai konsumen tingkat 1. Kadal kita sebut sebagai konsumen tingkat 2. Ular sebagai Konsumen tingkat 3. Oke. Elang konsumen tingkat 4, konsumen tingkat 4 ya. Oke, konsumen tingkat 4 atau puncak. Kalau ada konsumen yang ada di paling akhir kita sebut sebagai konsumen puncak. Yaitu elang. Biasanya elang untuk jumlahnya sendiri biasanya produsen itu paling banyak. Terus semakin ke sini jumlahnya atau populasinya semakin sedikit. Contoh, belalang dengan elang itu lebih banyak yang mana populasinya? Belalang. Ya. Kenapa bisa belalang lebih banyak populasinya? Pertanyaan. Ada yang tahu? karena mereka memiliki suplai makanan rumput yang sangatlah banyak. Oke. Yang Ada bisa yang dapat berkembang biak. Yap, boleh. Ada yang lain? Kenapa lebih banyak? Oke. Elang lebih sedikit jumlahnya, populasinya karena mereka berkembang biaknya dengan lebih lambat ketimbang belalang. Belalang ini proses hidupnya lebih cepat daripada elang dan berkembang biaknya pun dia lebih cepat karena masa hidupnya lebih cepat juga. Jadi kalau hewan-hewan yang berada di puncak seperti elang ini, dia biasanya masa hidupnya
lebih lama, berkembang biaknya pun lebih sulit atau lebih lama juga, ya. Oke. Setiap makhluk hidup mempunyai perannya sendiri. Tadi sudah Pak sampaikan, ada yang menjadi produsen, konsumen, 1, 2, 3, dan puncak. Ya, oke, sudah. Kemudian jaring-jaring makanan. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Ada yang bisa? Ayo. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Sekarang kita akan bahas jaring-jaring makanan. Tadi? Jaring makanan Ah, adalah apa? beberapa rantai makanan yang membentuk hubungan antar yang lebih kompleks. Oke. Rantai makanan yang saling berhubungan sehingga menjadi lebih kompleks, ya. Jadi jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari rantai makanan. Tadi ada rantai makanan yang terjadi antara tumbuhan, rumput, belalang, kadal, ular, elang, dan pengurai. Itu satu rangkaian, disebut dengan rantai makanan. Kalau ada lebih dari satu rantai makanan yang bisa saling menyambung atau saling berhubungan, itu kita sebut sebagai rantai makanan. Kita lihat gambarnya. Nah, ini ada gambar ya. Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Anggap aja ini tanaman ini adalah tanaman macam-macam. Kalau mau boleh sebutnya tanaman wortel, tanaman apa, tanaman sayuran, buahan boleh. Coba, satu orang dulu menyebutkan satu rantai makanan yang terdapat dari gambar ini. Pak. Yuk. Siapa? Tikus. Nanti mau makan pohon. Saya, Pak. Ya, Damar. Tikus. Tikus makan pohon. Oke. Kelinci, kerbau, dan harimau. Singa dimakan. Kelinci dimakan singa. Tikus dimakan ular. Ular dimakan angsa. Dan juga tikus dimakan burung hantu. Tikus dimakan hewan. Oke. Ya. Kerbau dimakan dengan harimau. Ya. Jadi ada proses makan dimakan. Cuma Pak Tony minta satu aja, satu rantai makanan, satu rantai makanan aja yang bisa terjadi di gambar ini. Yuk. Lainnya Damar, boleh. Tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Tikus dimakan ular, ular dimakan Makan elang. elang. Oke. Tikus makan apa? Pohon. Tikus anggap tumbuhan. Anggap aja tikus itu makan padi ya. Anggap aja tikus itu memakan tanaman padi. Tanaman padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Oke, ada lagi. Tikus memakan tanaman padi, terus tikus dimakan oleh burung hantu. 2 rantai makanan. Terus ada lagi tanaman wortel misalnya dimakan oleh kelinci dimakan oleh kucing hutan boleh. Terus kucing hutan dimakan sama macan tutul atau macan ini ya. Nah, ini. Jadi seperti itu. Jadi ada banyak rantai makanan yang bisa kita lihat di sekitar kita. Ini menjadi yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Ya. Ada produsen, ada konsumen, ada pengurai harusnya nih ya. Jadi bisa tambahkan pengurai ya di gambar ini, bisa tambahkan pengurai. Ini yang terjadi yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Jadi terdiri dari beberapa rantai makanan. Kamu nanti bisa gambar sebisanya kalau mau belajar buat rantai makanan seperti ini ya. Jadi bisa membuat macam-macam rantai makanan dari makhluk hidup yang kamu kenal atau kamu ketahui. Tuh. Piramida makanan. Kalau di bab sistem pencernaan ada istilah tumpeng gizi seimbang, di mana terjadi proses atau gambar ekosistem
atau gambar yang menjelaskan bagaimana aturan atau pola gizi seimbang atau TGS ya, piramida makanan kalau di ekosistem. Tapi kalau yang kemarin TGS atau tumpeng gizi seimbang. Nah, di bab ini ada istilah piramida makanan. Kalau piramida berarti bentuknya apa? Kerucut. Kerucut. Nah, atau kalau gambarnya 2 dimensi ya, segitiga. Nah. Oke, ini disebut dengan piramida makanan. Di mana terjadi susunan seperti ini. Dari produsen sampai konsumen 1, 2, 3 dan konsumen puncak menjadi urutan yang sedemikian rupa. Paling banyak itu berarti paling bawah yaitu produsen. Semakin ke atas semakin sedikit populasinya. Ini yang disebut dengan piramida makanan. Tadi Pak Tony sudah katakan antara belalang sama elang itu lebih banyak mana populasinya? Lebih banyak belalang karena masa hidupnya lebih singkat dan proses perkembangbiakannya lebih cepat. Beda dengan elang yang lebih lambat. Tuh. Sampai sini ada yang mau tanya? Boleh? Silakan. PowerPoint-nya dikirim ke tim siapa atau tidak, Pak? Siapa ini? Ignat, Pak. Oh, Ignat. Ignat sudah buka belum filenya di Teams? Belum, Pak. Nah, nanti di sini dilihat dibuka. Kemarin Sabtu Pak Tono sudah informasikan untuk filenya itu di Teams dibuka. Ada video, ada PowerPoint, ada rangkuman. Ya, 3 file itu kurang lebih. Nanti bisa dicek, dibuka, terus dipelajari lagi setelah penjelasan hari ini. Lagi mau tanya, boleh? JJ jelas tidak? Atau ada yang bingung? Jelas. Bagus. Reiki? Jelas. Oke, bagus. Ada yang mau tanya nggak? Kayaknya udah jelas semua ini ya. Pinter kok. Oke. Tidak, Pak. Tidak. Oke. Bila ada yang belum jelas, nanti bisa melihat rekamannya lagi atau membuka rangkuman dan file PowerPoint-nya. Nanti anak-anak bisa mempelajarinya sendiri. Kalau masih bingung, boleh tanya Pak Tony melalui WA atau telepon ya. Oke. Untuk pagi ini IPA-nya tidak ada tugas. Nanti Pak Tony akan share tugasnya itu hari Kamis. Jadi sesuai agenda belajar seperti biasanya, Pak Tony akan share tugasnya setiap hari Kamis. Untuk kepangon duluhuran, kemarin Pak Tony share-nya hari Senin. Anak-anak bisa buka tugasnya kepelan di kelasnya masing-masing. Tugasnya itu membuat daftar kebiasaan baikku ya, yang pernah dilakukan atau akan dilakukan. Contoh kebiasaan baik itu apa? Misalnya yang pernah dilakukan oleh JJ apa? Membantu orang tua. Dalam bentuk kalimat. Ayo. Boleh yang di rumah, boleh di sekolah, boleh di masyarakat. Contoh, ayo. Ada yang mau jawab? Ini ada yang mau jawab nih kayaknya nih. Bergotong royong. Mengikuti kegiatan gotong royong di rumah. Jadi buat dalam kalimat. Saya mengikuti kegiatan gotong royong di rumah. Rendra apa misalnya? Membantu ayah membuat makan malam. Rendra membantu ayah membuat makan malam. Malamnya dimakan. Ya enggak toh, Pak. Masa malamnya dimakan? Lah itu makan pagi malam. nanti, Pak. Dinner. Dinner. Oh, iya, iya. Makanan yang disantap malam hari itu namanya makan malam. Oke. Vino. Ini resentornya. Apa? Delvino. Ada yang jawab? Delvino? Oh enggak. Vin, ayo Evander Vin. Apa misalnya? Malah nyanyi-nyanyi. Oke, itu jelas ya. Nanti kalian buat tugasnya kepelan seperti itu. Aurin apa Aurin? Membantu ayah mencuci mobil. Oh ya, Aurin membantu ayah mencuci mobil. Saya, Pak. Apa?
Itu siapa tuh? Vino atau Vin? Apa Vin? Evelyn, Pak. Evelyn ya apa? Mengepel dan menyapu, Pak. Mengepel dan menyapu jalan raya. Oke, Evelyn menyapu dan mengepel jalan raya. Makanya Pak Tony bilang kan, makanya Pak Tony bilang tadi buat kalimat yang jelas. Nah, menyapu dan mengepel mana? Mengepel dan menyapu, Pak. Enggak di jalanan. Oh, iya. Evelyn membantu menyapu dan mengepel lantai rumah. Nah, gitu. Gitu, betul kan? Nah, itu nanti kalian buat daftarnya. Mungkin ada yang pernah dilakukan atau ada yang belum pernah dilakukan. Misalkan yang belum pernah dilakukan, saya membantu ibu memasak nasi goreng. Atau itu yang sudah pernah ya. Tapi kalau yang belum pernah berarti ditambah kata akan. Saya akan membantu ayah membantu membersihkan gudang misalkan dan sebagainya. Seperti itu. Oke, jelas? Jelas ya? Ayo, jelas gak? Jelas, oke. Oke, jadi untuk kepelan dan IPA-nya seperti itu. Anak-anak nanti bisa belajar kembali, diulang lagi materi-materi yang belum jelas. Untuk IPA-nya minggu depan ujiannya adalah sekitar 5 bab yang sudah dipelajari. Mulai dari organ gerak tubuh, pernafasan, peredaran darah, pencernaan, dan terakhir tentang ekosistem hari ini ya. Itu untuk materi IPA. Selamat belajar, nanti dipersiapkan PAS-nya supaya nanti hasilnya maksimal dan mandiri, dikerjakan sendiri. Jelas? Hari ini semangatnya lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini ada sekitar 46. Ya, 46 tuh, bagus. PL 1 dan 2. Oke, untuk sesi pertama ini IPA dan kependudukannya singkat dari Pak Tony. Kita akan beranjak ke Nanti PAS itu di rumah atau di sekolah, Pak? PAS-nya di rumah atau di sekolah. Evelyn sudah baca edarannya belum? Belum, Pak. Nah, dibaca dulu. Saya udah baca ini. Dibaca dulu, dibaca dulu. Ya. Oh, hilang suaranya. Oke. Sesi kedua akan diambil alih oleh Pak Yono, nanti akan menjelaskan tentang PKN. Tapi kalau ada yang mau tanya tentang IPA di luar sesi ini boleh, ya. Namun pagi ini untuk sesi kedua Pak Tony tidak bisa ikut karena Pak Tony masih ada kegiatan lain. Jadi Pak Tony pamit dulu. Untuk selanjutnya sesi kedua ini akan bersama dengan Pak Yono. Gitu ya Nana ya. Selamat melanjutkan kegiatannya. God bless you. Nanti anak-anak lanjut dengan Pak Yono. Silakan Pak Yono. Mic-nya Pak. Mic-nya. Suara nih. Nah. Ke tampilan layar seperti yang saya di grup itu. Apakah saya bisa share screen nanti? Udah. Oh ya. Udah. Berarti settingannya. Ya, terima kasih. Malah kayak bingung. Ya. Terima kasih Pak Tony. Berarti kalau Pak Tony keluar rekaman saya lanjutkan ya berarti ya? Rekamannya lanjutkan. Coba saya keluar nanti Pak Yono cek masih tanda merahnya masih jalan atau enggak. Harusnya masih. Oh iya. Oh iya. Ini tak lihat dulu.